Kinerja Prabowo Gibran pada debat perdananya masing-masing membuat elektabilitas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM makin melesat, meninggalkan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan, Caimin, dan Ganjar Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat T2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Di penghujung tahun 2023, masa kampanye semakin meriah dan memanas. Begitu pula andil dari berbagai lembaga survei. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta atau yang disingkat dengan LSC menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka makin melesat selama masa menjelang Pilpres tahun 2024 nanti. Dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta atau LSC, elektabilitas pasangan jika Pilpres dilakukan saat ini, maka Prabowo Gibran mendapatkan 50,3%, Anies Muhaimin 23,2%, dan Ganjar Mahfud 23,1%. Yang mengatakan tidak tahu atau undecided ada 3,4%. Hasil survei yang diungkapkan oleh peneliti senior LSJ yaitu Bapak Fedra Ardianto dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Kamis 28 Desember 2023. Bapak Fedra Ardianto menjelaskan berdasarkan penilaian publik setelah 2 kali debat yang dilakukan oleh KPU berlangsung, elektabilitas Prabowo Gibran tembus di angka 50,3%. Hal tersebut diprediksi membuat pasangan calon nomor urut 2 ini dapat menentaskan Pilpres 2024 dalam 1 putaran saja. Dalam hasil survei, baik Prabowo maupun Gibran sama-sama dinilai menjadi pemenang debat karena kinerjanya dinilai paling baik. Berdasarkan penampilan Capres dalam debat pertama pada hari Selasa 12 bulan 12 2023, sebesar 42,5% menyebutkan Prabowo menjadi yang terbaik. Disusul Anies Baswedan 26,4% dan Ganjar Pranowo 24,6%. 6,5% responden menjawab tidak tahu alias tidak bisa memberikan penilaian siapa yang terbaik di antara ketiga capres tersebut. Sedangkan cawapres yang dinilai tampilan paling baik pada debat KPU yang digelar pada hari Jumat 22 Desember 2023, yaitu sebanyak 55,5% responden menjawab Gibran, 30,4% menjawab Mahfud MD, dan 12,1% menjawab Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebanyak 2,1% tidak dapat menjawab pertanyaan dan tidak bisa memberikan nilai siapa yang paling baik pada saat debat tersebut. Hal yang positifnya, kinerja Prabowo Gibran pada debat perdananya masing-masing membuat elektabilitas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM
makin melesat meninggalkan dua kompetitornya atau dua pasangan lainnya, yaitu Anies Baswedan, Caimin, dan Ganjar Mahfud MD. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ menggelar survei dengan metode analisis media monitoring pada tanggal 22 hingga 27 Desember 2023 terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau 17 tahun tapi sudah menikah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia melalui teknik wawancara telepon yang berpedoman kuesioner. Pengambilan sampel secara acak bertingkat dengan batas kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,83%. Tingkat kepercayaan sebesar 95%. Untuk menghemat anggaran negara, memang sebaiknya pemilihan presiden cukup dilakukan satu putaran. Karena apa? Karena biaya untuk Pilpres itu tidak murah. Triliunan rupiah uang mengalir begitu saja untuk memilih satu pemimpin. Mudah-mudahan masing-masing tim menggenjot para timnya, para relawannya, mesin-mesin partai supaya satu putaran untuk Pilpres dapat tercapai dengan indah. Harapan kita seperti itu ya teman-teman semuanya. Siapapun yang menjadi presiden adalah putra terbaik Indonesia yang menginginkan Indonesia itu lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Negara Indonesia yang saat ini sudah maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dapat dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Bukan merubah tatanan yang sudah ada, tapi tatanan yang sudah ada, lanjutkan pembangunannya, lanjutkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, dan lanjutkan untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia. Tinggalkan cara-cara yang tidak patut, tinggalkan cara-cara black campaign, tinggalkan cara-cara yang menggunakan agama sebagai alat politiknya. Gunakanlah pemilu saat ini dengan gembira, pemilu yang menyenangkan, pemilu yang berdebat dengan santuy, tidak lagi menggunakan agama sebagai alat politik. Oke teman-teman semuanya, demikianlah hasil survei dari LSJ yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil survei. Hasil survei hanyalah sebagai bahan analisa dan pertimbangan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila dari salah satu pasangan lengah dengan lawan-lawannya, maka hasil survei akan menjadi kenyataan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.